Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, seringkali kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan seringkali kita berpikir bahwa sepertinya menjadi orang yang beriman itu terasa sulit. Padahal Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Tuhan sudah mengutus orang-orang pilihannya untuk menemani, mendampingi, dan menunjukkan jalan kepada kita. Tetapi seringkali persoalan, tantangan hidup terasa berat karena kita lebih senang mengikuti ambisi kita. Beranikah kita menyiapkan jalan yang baru, menjadi pribadi yang baru untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kedatangan putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran putramu dengan hati yang suci, terutama di dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Ajarilah kami untuk menjadi bukti nyata akan arti nilai cinta kasih terhadap sesama sebagai perwujudan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari kitab Maleaki kita tahu bahwa Allah senantiasa mengutus orang-orang pilihannya untuk menyiapkan jalan akan hari datangnya Tuhan, Sang Penyelamat kita. Jelas di sana dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang nabi kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapanya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Pembacaan dari kitab Maleaki mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk berbalik kepada Dia Sang Juru Selamat. Tuhan sudah mengutus orang-orang pilihannya, orang tua kita, sesama kita, anak-anak kita, adik-adik kita, teman rekan kerja kita, teman rekan komunitas kita. Tuhan sudah mengutus mereka semua untuk mendampingi, mengingatkan, dan meluruskan jalan kita ketika kita tidak berada di jalan yang tepat. Namun seringkali perbuatan Tuhan yang baik dan benar itu tidak kita dengarkan dan tidak kita lakukan karena kita lebih senang mengejar ambisi kita, mengejar pamor kita, menganggap bangga karena kita bisa melakukan segala sesuatunya menurut rencana kita. Meskipun seringkali rencana yang dilandasi atau didasarkan pada ambisi pribadi melukai hati banyak orang. Tetapi hari ini kita diajak untuk senantiasa belajar, mempersiapkan diri, menyiapkan jalan menuju kemurnian hati, menyambut Sang Juru Selamat di dalam persiaran hidup kita. Tentu di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan, jangan sampai membunuh optimisme kita dan pikiran kita untuk senantiasa positif, senantiasa bersemangat, senantiasa bersyukur, senantiasa berani mencari solusi daripada mengeluh dan membiarkan diri tinggal di dalam ketakutan. Di dalam Injil Lukas pada hari ini, Injil suci Lukas menunjukkan kepada kita semua mengenai pengalaman iman dari Zakaria yang meragukan rencana Tuhan atas istrinya
dan keluarga kecilnya. Seringkali di dalam hidup kita, Anda dan saya serta kita semua juga meragukan rencana Allah, terutama di dalam menjawab panggilan Tuhan, entah sebagai religius, entah sebagai keluarga. Seringkali kita menjadi ragu, seringkali kita mempertanyakan, benarkah Tuhan memanggilku di dalam perjalanan hidupku saat ini? Ataukah Tuhan hanya memanggil tetapi tidak menyertai? Karena rasa-rasanya tidak mungkin seperti yang kita lakukan saat ini, yang kita rasakan saat ini. Anda dan saya serta kita semua mungkin juga tidak yakin tahun depan akan terjadi perubahan yang sungguh luar biasa. Mengapa menjadi tidak yakin? Karena kita lebih percaya dengan Omikron yang kini mulai datang. Tentu kita sadari bahaya Omikron, varian baru dari COVID-19. Tetapi jangan sampai penyakit ini membuat kita justru menjadi tidak semangat, justru membuat kita semakin tidak setia, justru membuat kita semakin tidak disiplin. Tuhan mengajak kita semua untuk tetap disiplin, untuk tetap taat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Penyakit menjadi tidak bahaya ketika kita taat dan setia serta disiplin. Maka ketika kita bisa melakukannya, keselamatan menjadi hal yang tak mustahil di dalam hidup kita. Sebagaimana kita dengarkan di dalam Injil suci Lukas, Zakaria bisa berbicara karena imannya. Ia bisu karena meragukan apa yang diimaninya. Mari kita bertanya, apakah Anda, saya, serta kita semua sering meragukan apa yang kita imani? Sering meragukan apa rencana baik Tuhan kita? Meskipun seringkali kedengarannya membuat kita terkekang, membuat kita tidak bebas, membuat kita gagal liburan, membuat kita tidak bisa rekreasi bersama keluarga. Tetapi mari kita berani belajar, mempersiapkan hati, memurnikan hati untuk menyambut Natal dengan hati yang penuh sukacita. Jangan takut, Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyelamatkan siapa saja yang setia dan taat pada rencananya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Zakaria bisa berbicara karena imannya, karena ia tidak lagi meragukan rencana baik Tuhan di dalam hidupnya dan di dalam perjalanan keluarganya. Sudahkah kita menghidupi apa yang kita imani di dalam totalitas kepercayaan dan senantiasa mau memperbarui diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.